Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Senin, tanggal 4 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya yang orang kudus, yaitu Santo Isidorus dari Sevilla, uskup dan pujangga gereja. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Isidorus dari Sevilla ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Isidorus lahir di Cartagena, Spanyol pada tahun 560. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang tergolong dalam bilangan pujangga gereja karena perjuangannya demi kemajuan gereja, kebudayaan, dan pendidikan di Spanyol. Ia dididik di Sevilla selagi duduk di bangku sekolah. Ia tidak mencapai kemajuan berarti dalam berbagai ilmu yang diperolehnya. Walaupun ia belajar dengan penuh semangat, namun hasil yang diperolehnya tidaklah memuaskan. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar. Ia pun menyerah, putus asa, dan tidak mau lagi berjuang. Lalu ia memutuskan untuk pulang saja ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang ke kampung, ia mendapat suatu pengalaman menarik di sebuah sumber air. Di sumber air itu, ia melihat suatu batu besar yang berlobang karena titik-titik air yang menimpanya. Mengapa batu yang demikian keras dapat ditembusi oleh titik-titik air yang lemah dan tak berdaya itu? Dia bertanya di dalam hati. Pengalaman ini menumbuhkan suatu kesadaran baru dalam hati. Lalu ia memutuskan kembali kepada kakaknya Leander untuk melanjutkan studinya. Isidorus mendapat pendidikan yang keras di bawah bimbingan kakaknya Leander. Pengalaman di sumber air itu memberinya semangat baru untuk terus akan tekun belajar dan pantang mundur. Akhirnya ia memetik hasil gemilang. Ia menjadi seorang yang pintar dan bijaksana. Sepeninggal kakaknya Leander, ia ditahbiskan menggantikan Leander pada tanggal 13 Maret tahun 619. Pekerjaan dan rencananya untuk memajukan keuskupan Sevilla, terutama mempertobatkan suku Goth Barat yang sesat, diteruskan dan diselesaikan. Ia pun tegas terhadap semua ajaran sesat yang berkembang di dalam keuskupannya dengan membuat peraturan-peraturan baru. Selama masa kepemimpinannya sebagai uskup Sevilla, Isidorus memimpin Konsili Sevilla kedua pada tahun 916 dan Konsili Toledo keempat pada tahun 633. Pada konsili ini ia memperjuangkan agar setiap keuskupan di Spanyol didirikan sebuah seminari atau sekolah katedral. Selain itu, ia berjuang meningkatkan studi kedokteran, hukum, seni, bahasa Yunani, dan Ibrani. Selama 36 tahun ia berkarya mengabdikan dirinya demi kemajuan keuskupan Sevilla. Ia membangun gereja-gereja, biara-biara, terutama menulis buku-buku ilmiah yang diberi judul Etymologiae atau Originis, buku biografi sejarah dunia mulai dari penciptaan, karya-karya teologi, aturan-aturan biara, dan sejarah suku Vandal, Goth, dan Suevi. Selain itu, ia menyelesaikan sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis dari Leander kakaknya, yakni Missale Mozarabic yang ditujukan untuk mempertobatkan suku bangsa Goth.
Buku-buku yang ditulisnya dipakai di seluruh Eropa selama berabad-abad. Meskipun dia sibuk dengan berbagai tugas, ia selalu menyempatkan diri, berdoa, berpuasa, dan merenungkan kitab suci. Semuanya ini menjadikan dia sebagai seorang uskup yang saleh, bijaksana, dan rendah hati. Seluruh umat sangat senang dengan dia karena kasih sayang kepada mereka. Ia meninggal dunia pada tahun 636, kemudian pada tahun 1598 digelari kudus dan tahun 1722 digelari sebagai pujangga gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Isidorus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Dengan tekad yang kuat, dengan ketekunan, dengan segala sesuatu untuk mencapai tujuan, dia berfokus, akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Semuanya tak luput dari pengajaran kakaknya yang selalu mendidiknya dengan keras. Akhirnya, berkat kerja keras yang dia lakukan, dia mencapai apa yang dia inginkan. Di sini kita bisa mengambil rangkuman, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa. Walaupun kita tidak mengenal sama sekali awal apakah itu yang akan kita kerjakan, karena kita dengan tekun mau melakukan, akhirnya kita mengerti dan meraih kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah cerita singkat untuk hari ini tentang perayaan Orang Kudus. Selanjutnya kita akan lanjut untuk membaca bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Sebelum saat ini kita berpisah, marilah kita menerima mohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini, hari Senin tanggal 4 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel 13 ayat 1 sampai 9, ayat 15 sampai 17, ayat 19 sampai 30, dan ayat 33 sampai 62. Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel. Katanya, apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang puteri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ,
pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh. Maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membela engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan puteri-puteri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi puteri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri,
tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini hari Senin tanggal 4 April tahun 2022. Tak terbayangkan apa jadinya dunia ini jika yang ada hanyalah kegelapan. Hidup di dalam kegelapan sungguh tidak enak. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak dan melangkah, tidak bisa menatap masa depan, tidak bisa membedakan hitam dan putih, dan kita dibelenggu oleh kekhawatiran dan ketakutan tak berujung. Tiba-tiba, saat itu seberkas cahaya muncul menghalau kegelapan. Harapan pun mulai tumbuh dan kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Yesus menyatakan dirinya terang dunia. Ia adalah terang bagi semua orang sepanjang zaman yang hidup di dalam kegelapan dan kesesatan. Sebagaimana Allah dahulu menuntun umat Israel di padang gurun dengan suatu awan yang bercahaya. Demikian pun kita saat ini dituntun oleh putranya Yesus Kristus. Barang siapa mengikuti Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Oleh terang Kristus, seorang akan menang atas segala kegelapan dalam batinnya. Kegelapan akibat dosa yang membelenggu jiwa untuk melihat kebenaran dan mengakui kesalahan. Kita seringkali sulit untuk mengaku diri salah atau bahkan tidak merasa diri bersalah sama sekali, walaupun sesungguhnya dosalah yang telah kita lakukan. Kita tidak mampu lagi untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itulah, Yesus Sang Terang Sejati datang menyinari hati kita yang pekat karena dosa, agar kita kembali ke jalan yang benar dan tergerak hati untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan yang paling berharga untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Yesus, Sang Terang Dunia. Semoga demikian. Amin.